Sobat Sejarawan, kali ini kami akan mengulas tentang kisah, cerita, dan sejarah jalannya peperangan rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura melawan kolonial Belanda. Sebagaimana kita ketahui, semangat dan tekad rakyat Maluku untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran wilayahnya begitu tinggi. Melalui cerita sejarah ini juga dapat diketahui bahwa rakyat Maluku sejak dahulu memiliki kekuatan luar biasa. Namun sesungguhnya rakyat Maluku berkepribadian yang sangat bijaksana. Namun pada masa itu pihak Belanda tidak mampu memahami sikap bijaksana rakyat Maluku dan mengedepankan upaya kekerasan. Maka di bawah pimpinan para raja, yaitu pemimpin negeri atau desa, yang secara umum dipimpin oleh Kapitan Patimura, rakyat Maluku menyatakan sikap tegasnya kepada Belanda. Bila berkenan, silakan klik tanda jempol, subscribe, dan tanda loncengnya. Sobat Sejarawan, sejak awal bulan Maret tahun 1817, berbagai kelompok penduduk Maluku Tengah sudah mulai mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan situasi baru akibat adanya rencana pemindahan kekuasaan dari tangan Inggris kepada Belanda. Pertemuan yang membicarakan hal ini dilakukan secara rahasia di berbagai tempat. Di Pulau Haruku umpamanya, pertemuan semacam itu dilakukan di suatu tempat yang dinamakan Umekau. Di Pulau Saparua, pertemuan pertama dilakukan di sebuah tempat yang dinamakan Hutan Kayu Putih. Pertemuan-pertemuan ini sudah barang tentu diketahui oleh Residen Uitenbroek di Haruku, Residen Vandenberg di Saparua, serta Residen Burggraaf di Hitu, dan melalui mereka sampai pula ke Gubernur Middelkoop di Ambon. Namun pejabat-pejabat tersebut tidak dapat menerima kenyataan bahwa di berbagai tempat ada masyarakat yang merencanakan semacam huru-hara. Dengan demikian, pembicaraan demi pembicaraan diadakan dan hubungan antara berbagai pihak di daerah Kepulauan Maluku Tengah mulai terjalin. Pada pertemuan tanggal 14 Mei 1817 di Pulau Saparua, para pemuda dan penguasa-penguasa desa atau raja atau patih dan orang-orang kaya memutuskan untuk menghancurkan pusat kekuasaan kolonial di Benteng Duurstede yang terletak di Pulau Saparua. Keputusan yang sangat dirahasiakan ini diteruskan kepada setiap negeri di pulau itu. Selain itu, dalam musyawarah di tempat itu mereka juga memilih Thomas Matulesi sebagai pemimpin perang dengan julukan Kapitan Patimura. Nyaris rencana penyerbuan Duurstede buyar karena beberapa golongan pemuda dari desa Porto tidak sabar. Malam hari tanggal 14, kelompok pemuda ini mendatangi dan membongkar Orambai Pass atau perahu milik pemerintah yang sedianya akan mengangkut kayu bahan bangunan dari Porto ke Ambon. Keesokan harinya, Residen Vandenberg berkuda dari Benteng Duurstede ke Porto dengan maksud untuk membereskan masalah itu. Akan tetapi para pemuda lalu menangkapnya di Porto. Hanya karena Kapitan Patimura berhasil menengahi persoalan ini, Residen Vandenberg lolos dari tangan para pemuda dan berhasil dipulangkan ke Duurstede. Pada malam hari itu juga, para pemuda mulai berdatangan ke sekitar Benteng Duurstede dan pagi harinya tanggal 15 Mei, tembakan-tembakan mulai dilancarkan. Tidak lama kemudian, Kapitan Patimura pun tiba untuk memimpin penyerbuan ke arah Duurstede. 2 kali penyerbuan dilakukan tanpa hasil. Tembakan-tembakan meriam dari arah benteng tidak dapat ditandingi oleh para pemuda yang hanya bersenjatakan beberapa bedil, pedang, tombak, dan lain-lain. Namun karena tembakan-tembakan dari benteng juga akhirnya habis dan akhirnya tentara terpaksa menyerahkan diri. Setiap penghuni benteng tersebut, termasuk Residen Vandenberg beserta keluarganya tewas, kecuali putranya yang berumur 5 tahun. Jatuhnya Duurstede bagi Belanda merupakan suatu pukulan yang besar.
Oleh sebab itu, tidak lama kemudian mereka menyusun suatu kekuatan untuk merebutnya kembali. Pasukan yang dipimpin oleh Mayor Beaches tiba di Saparua pada tanggal 20 Mei 1817. Perjalanan mereka memang sangat menyedihkan. Di Pulau Ambon tidak ada desa yang bersedia menyerahkan perahu-perahunya untuk mengangkut pasukan Beaches. Setelah bersusah payah, mereka sampai di Pulau Haruku, di mana terdapat benteng Zealandia. Di sini pun tidak ada negeri yang berani menyerahkan perahu-perahu untuk mengangkut mereka ke Saparua. Dengan susah payah, akhirnya Residen Uitenbroek berhasil memperoleh 1 kruisa rombai atau rembaya perang dan 6 arombai biasa untuk mengangkut sekitar 100 orang pasukan Beaches ke Saparua. Pasukan Beaches tiba sekitar pukul 11 siang. Angin musim barat yang terkenal dengan ombaknya yang dahsyat dari arah Laut Banda menyebabkan Beaches tidak mudah mencari tempat pendaratan. Akhirnya dipilih pantai Waissisil di sebelah barat Duurstede, namun tempat itu justru menjadi tempat yang ideal untuk menahan suatu pendaratan. Sejak armada Arombai Beaches masuk Teluk Saparua, Kapitan Patimura sudah bersiap-siap dengan strateginya. Seluruh pasukan diaturnya sepanjang pantai. Setiap gerakan armada diikuti oleh pasukan itu dengan cermat. Sekitar 1.000 orang yang sebagian bersenjatakan bedil dan sebagian lagi bersenjatakan pedang dan tombak segera dikonsentrasikan di tempat pendaratan. Pendaratan pasukan Beaches sendiri berjalan dengan lancar. Sebenarnya salah satu pasukan tersebut sudah berhasil membuka jalan sampai ke sungai Waissisil, namun Beaches tidak menyadari hal ini. Tanda pengunduran diri dibunyikan sehingga semua pasukan tersebut bergegas kembali ke Arombai. Namun pengunduran yang tidak teratur ini malah menyebabkan kehancuran Beaches. Para pengayuh Arombai yang terdiri atas penduduk desa berusaha menyelamatkan diri setelah melihat pasukan-pasukan Patimura mulai menyerbu pantai. Dengan demikian, hampir seluruh pasukan Beaches musnah di Waissisil, termasuk Beaches sendiri. Kekalahan yang kedua kali ini lebih lagi menimbulkan kegemparan di kalangan pemerintahan Belanda. Sebenarnya segera setelah menyerbu Duurstede pada tanggal 16 Mei 1817, Patimura sudah merencanakan penyerbuan ke arah benteng Zealandia di Pulau Haruku. Pemberitahuan sudah dikirimnya ke Hulailiu atau Haruku. Surat itu kemudian diteruskan ke desa-desa Oma, Samet, dan desa lainnya. Sampai di desa Haruku, surat itu diserahkan kepada Residen Vandenberg oleh Raja Haruku yang memang memihak kepada Belanda. Namun penundaan penyerbuan ke Zealandia bukan disebabkan oleh hal itu. Pada hari surat itu beredar, yaitu tanggal 19 Mei, armada Beaches pun tiba di Haruku, dan berita mulai tersiar mengenai tujuan sebenarnya pasukan Beaches. Sesungguhnya pada hari itu Kapitan Patimura sudah bersiap memimpin suatu pasukan pula dari Haria Saparua untuk membantu merebut Zealandia. Malah desa-desa yang menerima suratnya itu sudah mulai mengirimkan pasukan-pasukannya ke pulau yang dijadikan tempat berkumpul oleh Patimura. Setelah armada Beaches dihancurkan sejak tanggal 25 Mei 1817, rencananya penyerbuan Zealandia dihidupkan lagi. Desa-desa yang memihak kepada Kapitan Patimura mengirimkan pasukan-pasukannya ke Pulau Haruku bersama para kapitannya. Patimura pun mengirimkan sejumlah kapitan dari Saparua untuk membantu penyerbuan Haruku. Penyerbuan pertama dilangsungkan pada tanggal 30 Mei. Pasukan-pasukan disebar di desa-desa Pelau, Hulailiu, Hulaliu, Aboru, dan ditaksir sejumlah 100 orang. Kemudian bantuan dari Saparua juga telah tiba sekitar tanggal 27 Mei. Kemudian dilaporkan bahwa di Kabau saja sudah terkumpul sekitar 500 orang.
Bersama dengan persiapan-persiapan itu, Wittenberg juga melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi pertikaian. Dibentuknya sebuah komisi yang terdiri atas Raja Samet, bekas Raja Hulaliu, dan guru dari Oma untuk mendekati kepala-kepala desa di Pulau Haruku dan Samet. Pada saat-saat awal ini mereka memihak kepada Belanda bersama desa Haruku. Cara lain yang dijalankan oleh Wittenberg untuk mempengaruhi para penguasa desa adalah dengan mengirimkan hadiah-hadiah. Ketika desa tersebut di atas, umpamanya diikat dengan pemberian beberapa balok kain putih sebagai tanda perdamaian. Masalah ini juga mendapat perhatian dari Gubernur Middelkoop sendiri. Dianjurkannya kepada Wittenberg agar membayar gaji para guru yang selama ini belum dibayar, sebagai usaha untuk menarik golongan ini agar berpihak kepadanya. Sudah lama memang tersiar berita bahwa Belanda bermaksud meniadakan jabatan-jabatan guru di beberapa tempat di Maluku Tengah. Seperti dibentangkan di atas, masalah ini merupakan salah satu sumber keresahan. Usaha-usaha lain dari Wittenberg adalah mendatangkan bala bantuan tentara. Pada tanggal 25 Mei, kapal Zualo yang disewa dari pihak Inggris membuang jangkar di sekitar perairan Haruku. Kapal inilah yang berhasil menahan sebagian dari serangan-serangan pasukan Pattimura. Kemudian bantuan-bantuan pasukan yang sengaja mengalir pula ke Zeelandia, sehingga pasukan di sana berkekuatan 100 orang yang dipimpin oleh Kapiten Van Driel dengan sejumlah perwiranya. Kapal perang Inggris pun kemudian akan dikerahkan ke Haruku untuk membantu Zualo. Demikian pula kapal perang Maria Rijgersbergen yang didatangkan kemudian. Serangan pasukan Pattimura yang pertama dilakukan pada tanggal 30 Mei, berlangsung kira-kira 2 jam, dengan pasukan sebesar kira-kira 500 orang lebih. Serangan pertama ini berhasil digagalkan oleh Belanda. Pasukan-pasukan tidak berhasil mendekati benteng itu karena tembakan-tembakan meriam dari arah benteng dan dari kapal Zualo. Sedia keesokan harinya akan dilakukan serangan lagi, tetapi rencana itu tertunda, mungkin karena Belanda berhasil menangkap salah seorang pasukan yang selanjutnya disiksa sehingga terpaksa harus menceritakan rencana tersebut. Pada tanggal 3 Mei, serangan dilancarkan lagi pada pukul 8.30 sampai sekitar 11.30. Serangan yang dilakukan dari 5 jurusan ini gagal pula. Demikian pula dengan serangan pada tanggal 4 Mei yang juga dilakukan selama beberapa jam. Kapal Zualo dan Nassau berhasil melontarkan peluru-peluru meriam sedemikian rupa sehingga posisi para penyerbu buyar. Serangan-serangan kemudian dilangsungkan beberapa kali lagi dalam bulan Juni. Pasukan-pasukan dipusatkan di berbagai desa seperti Kabau, Pelau, Dam, dan Rohulmoni. Selain itu, rupanya penduduk itu juga datang membantu, karena pada tanggal 12 Mei dilaporkan adanya sebuah arombai yang menyeberang dari Liang ke arah Pelau. Untuk memperkuat pasukan-pasukan di Haruku, Kapitan Pattimura mengerahkan beberapa kapitan dari Pulau Saparua, antara lain Kapitan Lukas Aron Lisapali dari Ihamahu. Kemudian menyusul Melchior Kasaulia yang telah dijadikan Raja Sisisori. Kira-kira 1 minggu setelah usaha-usaha penyerbuan Zeelandia ini, muncul beberapa pihak yang mencoba mengadakan perundingan. Bekas Raja Oma mencoba jalan ini. Kemudian bekas Raja Aburu juga menjelajahinya. Namun seluruh usaha ini dilaporkan kepada Kapitan Pattimura di markasnya di Haria. Tampak bahwa jalan yang diambil pihak-pihak tersebut tidak mendapat persetujuannya, maka mereka yang membangkang mendapat teguran keras. Bekas Raja Aboru akhirnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri.
Oleh karena itu, Belanda lalu membalas dengan membakar seluruh negeri Oma. Sebelum pembakaran ini dimulai, ternyata seluruh isi negeri telah melarikan diri. Pasukan-pasukan Haruko kemudian menghadapi lawan yang lebih kuat. Pada pertengahan bulan Juni, Gubernur Middelkoop mengirim sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Kapiten Luitenant Groot. Pasukan yang antara lain terdiri atas 90 orang burgers yang diperkuat dengan kapal perang Inggris langsung menyerang desa Kabau dan Rokomuni yang dilaporkan menjadi pusat konsentrasi pasukan. Namun, sebelum pasukan Groot mendarat, seluruh pasukan yang memang berada di kedua desa itu sudah mengundurkan diri ke hutan-hutan. Kedua desa ini memang sudah musnah terbakar. Patroli-patroli laut yang dilakukan oleh kapal-kapal perang Inggris dan Maria Rijgersbergen sekitar Pulau Haruko memaksa para pemuda untuk menghentikan serbuan-serbuan. Maklum, desa-desa seluruhnya terletak di pinggir pantai dan dengan mudah pula dihancurkan oleh meriam-meriam kapal perang. Sobat sejarawan, keadaan di Pulau Ambon, khususnya Jazirah itu justru lebih bergolak sejak pertengahan Juli. Sejak terdengar berita mengenai jatuhnya Dorstede di Saparua, pihak Belanda sudah mulai menyusun pertahanan di Pulau Ambon. Selain itu, mereka juga menerima berita-berita bahwa di beberapa tempat telah terjadi konsentrasi pasukan. Pasukan-pasukan itu memang sudah mulai dikerahkan sejak pertengahan bulan Juni. Sebagai panglima di Hitu, Pattimura mengangkat Ulupaha, kapitan dari negeri Sei. Instruksi-instruksi Kapitan Pattimura mengenai perkembangan peperangan di Hitu juga diterima oleh Kapitan Ulupaha melalui kurir-kurir dari Haria. Sebaliknya, Ulupaha mengadakan hubungan melalui kurir-kurirnya ke Haria. Sejak awal bulan Juni, Kapitan Pattimura sudah menerima kabar dari Hitu bahwa pasukan-pasukan itu sudah siap untuk mengadakan penyerbuan ke arah benteng Zeelandia di Hilla. Menurut kurir itu, yang ditunggu hanya bantuan pasukan dari Tanah Besar di Seram. Kemudian Kapitan Pattimura menginstruksikan Kapitan Ulupaha untuk menyeberang ke Seram dan bertemu dengan penguasa-penguasa di Biru dan Tanunu untuk mendapatkan bantuan pasukan. Pasukan-pasukan di Hitu sendiri dikumpulkan dari berbagai desa yang menyetujui gerakan ini. Desa-desa tersebut kemudian menyediakan sejumlah pemuda yang secara berkala untuk bergabung dengan Ulupaha guna mengadakan penyerbuan-penyerbuan. Kemungkinan besar bantuan juga diperoleh oleh Kapiten Ulupaha dari desa Belau dan desa-desa tertentu di Saparua. Dengan kekuatan ini, pada tanggal 27 Mei, Ulupaha mencoba menyerang benteng Amsterdam.